Semangat pagi, Rescuer Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Ferry Yulianto. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang PAK yang baru. Mungkin beberapa teman-teman sudah mendapatkan PAK terbarunya ya. Mungkin bingung nih bagaimana membacanya, bagaimana memahaminya gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, jangan bingung ya, karena sebenarnya tidak ada angka kredit yang berkurang, teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya semuanya itu sudah sesuai dengan PAK yang lama ya, atau kita sebut dengan PAK konvensional. Jadi nilainya tidak ada yang berkurang sedikit pun. Sebelum kita sebelum saya menjelaskan PAK terbaru ya, saya berharap teman-teman itu memahami gitu ya, memahami tentang PAK yang lama. Jadi kalau misalnya teman-teman belum terlalu paham bagaimana membaca PAK lama, memang agak sedikit kesulitan tuh ya. Tapi saya akan coba jelaskan lagi bagaimana membaca PAK lama ya. Oke, saya share screen dulu ya. Nah, di sini sudah eh, terlihat ya. Nah, ini adalah tabel yang biasa kami gunakan ya di Rescuer sejauh ini ya, eh, tentang pemberian angka kredit, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di PAK pola lama atau konvensional itu pasti ada unsur utama dan unsur penunjang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada unsur utama ya dan ada unsur penunjang. Nanti tergantung tuh mau naik pangkat di golongan ruang apa. Misalkan 2A ke 2B ya. Ini targetnya kalau mau ke 2B kan 40 ya. 2B ke 2C targetnya berapa? 60 ya. 2C ke 2D targetnya 80. 2D ke 3A targetnya 100 dan seterusnya. Ya. Ini adalah tabel yang digunakan. Harusnya kalau yang rescuer sudah lama ya pasti paham ya tentang hal ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara memahaminya ya? Kita lihat kalau teman-teman perhatikan, misalnya nih kita pakai contoh yang pangkat 2C ya misalnya ya. 2C. 2C untuk bisa naik ke 2D ya, maka menggunakan tabel yang ini ya, menggunakan target tabelnya yang itu ya. Nah, kita perhatikan di sini unsur utamanya ya, ini ada A, B, C ya, atau kolom yang nomor 1 ini. Kalau kita perhatikan maka kolom 1 kan ini ya, jumlahnya adalah berapa? 69 ya. Kemudian di sini ada unsur penunjang ya. Di bawahnya ada unsur penunjang ya, atau nomor 2. Tuh. Targetnya berapa kalau 2D? 11 ya. Nah, untuk angka kredit penunjang ya, jika melebihi dari yang dipersyaratkan, kelebihannya itu tidak dihitung. Ya, paham ya? Kelebihannya tidak dihitung. Ya. Tetapi untuk unsur utama, kelebihannya dihitung. Kuncinya di situ ya. Nah, kita coba lihat ya, kita langsung aja praktek, kita lihat di contoh berikut ini. Misalnya dia, ini ada contoh untuk rescuer Cilacap ya, saudara Ganang. Nah,
posisinya di sini rekomendasinya adalah belum dapat. Ya. Padahal totalnya sudah 87. Kita lihat tadi di sini di tabel, ya, di tabel kan targetnya untuk bisa ke 2D kan 80. Ya, 80 tuh. Ya. Lalu kenapa Saudara Ganang nilainya sudah 87 ya, tetapi rekomendasinya belum dapat ke 2D. Kenapa itu? Karena Saudara Ganang memiliki kelebihan angka kredit penunjang. Tadi penunjang berapa yang dipersyaratkan? Maksimalnya berapa? 11. Ya. Lalu di sini 69 unsur utama. Nah, unsur utamanya Saudara Ganang 66. Maka dia kurang sekitar 2,61. Ya, kekurangannya adalah 2,61. Ya, kalau sudah 2,61 ditambah 6,6 ya, maka dia bisa tuh 69. Gitu. Nah, di sini posisinya ya, posisinya kelebihan angka kredit penunjang 21. Padahal yang dibutuhkan 11. Lalu 10-nya kemana Pak? Tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat, tetapi bisa disimpan ya untuk proses KP berikutnya. Itu yang pola lama ya, yang pola lama gitu. Kelebihan angka kredit penunjang ya, saya kira teman-teman juga sudah memahami itu ya. Jadi kalau misalnya hari ini masih ada yang bingung ya, apa namanya, kok nilai saya sudah lebih dari 80 tidak bisa naik pangkat kedua, apa? Jawabannya ini. Oke ya, dapat dipahami ya. Nah, kembali ke apa namanya, tabel ini ya. Ini pola lama teman-teman ya. Kita nyebutnya PAK konvensional. Nah, di akhir tahun 2022 kemarin ya, BKN itu sempat menerbitkan peraturan ya, supaya angka kredit konvensional ini ya itu dikonversi atau diubah menjadi angka kredit integrasi ya. Ada peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Nah, ini bagaimana sih cara mengkonversinya ya, teman-teman. Jadi cara mengkonversinya ya, supaya teman-teman nggak terlalu bingung ya, saya langsung saja ke apa namanya, intinya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen baca silakan. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya, yang menjadi highlight ya, yang menjadi apa ya, pemahaman inti itu adalah pemahaman tentang nilai dasar. Jadi kalau misalnya contoh tadi Saudara Ganang tadi 2D ya, 2D, maka yang perlu kita perhatikan ya adalah nilai dasar teman-teman ya. Nilai dasar inilah yang akan nanti menentukan titik pemahaman kita. Ya. Posisi Saudara Ganang tadi 2D ya, maka kita nanti akan memakai nilai dasarnya 40. Seperti itu ya. Nanti kita akan coba simulasikan. Saya ambil contoh kasus ya, ambil contoh kasus satu ini dulu untuk Saudara Ganang. Jadi kalau misalnya Saudara Ganang tadi posisinya, Saudara Ganang tadi pangkatnya 2C ya, pangkatnya 2C ya. Nah, kita harus perhatikan nilai dasar ya, 2C, maka Saudara Ganang memiliki nilai dasarnya 40. Oke, kita kunci ya, 40. Nah, cara penggunaan 40 ini untuk apa sih Pak? Kalau kita perhatikan, ya, nilai Saudara Ganang 87 ya,
secara total ya. Secara total tadi nilainya 87, kemudian memiliki angka kredit utama 66 ya, dan nilai penunjangnya 21 ya. 21. Nah, 21 ini ada kelebihan ya, kelebihan karena yang dihitung berapa? 11 tadi ya. Maka memiliki kelebihan angka kredit 10. Oke, kita catat. Nah, ketika ya mau dikonversi ya, maka cara mengkonversinya seperti ini ya. Nilainya tadi 87,329 ya. Nggak beda ya, 87,329 kita geser dulu ke sini ya. Nah, baru main nilai dasar ya, baru main nilai dasar yang di situ ya. Nih, nilai dasar. Tuh. Nilai dasar saudara gandang 2C maka mendapatkan nilai dasar 40. Oke, 40-nya langsung kita geser ke sini. Tuh, nilai dasarnya 40 kan? Ya, nilai dasarnya 40 tuh. Nah, 40 itu nanti akan jadi faktor pengurang, teman-teman. Ya, akan menjadi faktor pengurang. Nah, ketika angkanya 87, nilai dasarnya 40, maka angka kredit ya yang diperhitungkan untuk PAK integrasi adalah 47,329 ya. Situ tuh ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nanti kita coba pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, kembali lagi ke PAK yang lama, kita lihat ya, kita lihat supaya teman-teman nggak bingung ya. Saya ulang lagi ya. Ini kan 66,329 ya. Kalau aturannya tadi minimal 69, maka kekurangannya adalah 3, berapa? 3 untuk ke 69, sorry, 2,618 ya, kita kunci itu 2,618 2,618. Oke. Kemudian di sini penunjangnya tadi berapa maksimal? 11. Maka ada kelebihan 10 ya. Ada kelebihan 10. Yuk kita lihat lagi di sini ya. Nah, setelah dikurangi nilai dasar maka ketemu 47 tuh ya. Ketemu 47,329. Yuk. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Formulir penghitungannya ya. Jadi tadi nilainya yang 87 itu tidak berubah sedikit pun ya. Ini nilai angka kredit konvensional ya. Tuh 87 ya. 87. Tadi unsur penunjangnya 21 ya, sisanya ini tadi ya 66,329. Tinggal diubah ya, diubah ke format yang di sini. Lalu setelah dikurangi nilai utama nilai dasar, tadi kan 47 ya. Nah, 47-nya ke sini. Oh, ya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan sedikit pun, tinggal digeser aja teman-teman, ya. Tinggal digeser aja sebenarnya nilai yang di sini. Nah, 87,329 dengan 47 tinggal kita geser ke sini. Oh, seperti itu ya. Nah, tadi ada kelebihan unsur penunjang. Ya, tadi ada kelebihan unsur penunjang berapa? 10. Nah, maka di sini muncul tuh kelebihannya. Ya, teman-teman kalau perhatikan itu kan ada nilai 10 tuh. Nah, nilai 10. Ya, maka tugas jabatan dia itu adalah 37,329. Ya, kelebihan angka kreditnya tidak diperhitung. Ya, maka nanti kita akan pakai yang ini. Oke, 37,329. Ya, kita lihat
kemudian kita buat yang namanya PAK integrasi, ya. Ada PAK integrasinya. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman, 37329, ya, 37329 itu posisinya adalah yang tadi ya, yang tadi tugas jabatan. Ya. Kemudian secara apa namanya teknis ya, secara teknis itu nanti dibagi antara nilai lama dan nilai baru. Teman-teman nggak usah bingung itu. Yang penting teman-teman perhatikan ya, perhatikan jumlahnya 37,392-nya itu tidak berubah sama sekali ya, tidak dikurangi. Gitu. Kalau kelebihan angka kredit penunjang tadi memang konsekuensinya seperti itu teman-teman ya. Jadi kelebihan angka kredit penunjang itu tidak diperhitungkan lagi ya, tidak diperhitungkan lagi. Nah, posisi ada nilai lama ya, maka nilai barunya adalah 17,392 ya. 17,392. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, ada hal yang berubah ya, ada hal yang berubah di penilaian yang baru sekarang ya. Target kenaikan pangkat ya itu tidak menggunakan tabel yang ini ya. Kalau dulu kan akumulasi ya di jumlah-jumlah, misalkan untuk yang pelaksana atau yang terampil itu 40 ditambah 20, 60 terus begitu ya, bertambahnya seperti itu ya. Tetapi nanti di Permenpan yang baru ya, di Permenpan yang baru, aturan baru itu targetnya berubah ya. Targetnya berubah. Kita lihat ya. Sebentar ya. Nah, jadi ada perubahan ya, ada perubahan. Sebentar. Ya, coba kita amati ya Permenpan yang baru ya, yang tentang Pranata ya. Di sini ya, teman-teman, tentang Pranata itu kan targetnya agak sedikit berbeda ya dengan yang Permenpan yang lama ya, yang di sini ya. Jadi targetnya itu kalau misalnya 2B. 2B itu targetnya adalah mengumpulkan angka kredit 20. Kalau sudah terkumpul 20, dia bisa naik ke 2C. Nah, begitu pula dengan yang 2C. 2C jika terkumpul 20, maka bisa naik ke 2D. 2D juga mengumpulkan angka kredit 20, maka dia bisa naik ke 3A. Ketika sudah 3A, Sesko mengumpulkan angka kredit 50 untuk bisa naik ke 3B. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, targetnya ya, targetnya yang bersangkutan itu di 2C yang di sini ya, si Danang ini ya. Danang ini kan 2C, maka targetnya 2C berapa? 20 poin. Sebenarnya juga tidak ada perbedaan sih ya di sini, cuman tampilannya saja. Nah, ketika 2C mau ke 2D kan selisihnya tetap 20 sebenarnya ya. Cuman di sini lebih dituliskan targetnya, bukan tujuannya ya. Sebenarnya secara target sama ya. 20 20 ya. Ini juga 15. Yang 2A kan 25 ke 40 kan 15. Maka di sini targetnya juga 15 gitu ya. Jadi di sini tampilannya hanya target. Nah, ketika masuk di apa namanya? PAK pola baru atau PAK integrasi, maka di sini kalau teman-teman perhatikan angka kredit minimal yang harus dipenuhi ya, targetnya adalah 20. Begitu ya. Ada nih targetnya 20. Kemudian di sini kelebihan kekurangan angka kredit yang dicapai berapa? 2,6 ya, 2,6. Kan nggak berbeda jauh dengan yang bukan nggak berbeda jauh, memang tidak ada perbedaan gitu maksudnya, tidak ada perbedaan yang di sini ya. Di sini juga kan kurangnya juga 2,608 ya, 2,608. Gitu. Jadi
teman-teman ya. Jadi tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah, nilainya tetap sama ya. Kekurangan untuk kenaikan pangkat saudara Ganang di PAK yang lama ini atau PAK konvensional itu 2,6 sekian ya. Maka ketika diubah ke PAK integrasi ya, maka kekurangannya juga 2,6 begitu ya. Jadi teman-teman nanti silakan dicek ya, silakan dicek ya. Kalau misalnya dari penjelasan saya mungkin teman-teman bingung masih atau mungkin ada kesalahan dari kami di dalam mencetak PAK ya, nanti boleh disampaikan ya ke PIC-nya kantor SAR masing-masing. Oke ya, ini salah satu contoh ya. Kemudian kita akan coba cek contoh yang lain, misalnya di Cilacap ini, cek ya, ada siapa misalnya yang Aan Latif, coba ya kita cek ya. Sorry, yang 2022. Ya, saudara Aan Latif, dia ini posisinya 2D ya, mau ke 3A dan angka kreditnya di sini sudah memenuhi syarat ya. Angka kreditnya di sini sudah memenuhi syarat. Angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat 3A utama, unsur utamanya ya. Unsur utamanya adalah 85. Ini ya unsur utamanya ya. Unsur penunjangnya 15 ya. Di kasus atau contoh yang di sini saudara Aan memiliki kelebihan angka kredit berapa ini ya, yang dibutuhkan 15 maka kelebihannya adalah 7. Maka 7 itu nanti tidak diperhitungkan. Sorry, 8 ya, 8. Maka 8 itu nanti tidak diperhitungkan ya. Tetapi kelebihan angka kredit utama 86 diperhitungkan ya. Kita lihat di sini cek ya, kita lihat di sini. Untuk unsur utama untuk nilai dasar ya 2D tadi 40 ya. Maka nilai 109-nya ya dari total secara keseluruhan itu dikurangi 40, maka dia yang diperhitungkan nanti adalah 69 ya, 69. Oke, yuk lihat lagi di sini posisinya 109 ya. Nah, tadi ada kelebihan angka kredit penunjang ya, 8 ya. Nih di sini. Nah, ini tidak diperhitungkan teman-teman ya. Nanti yang akan diperhitungkan adalah 61-nya. Tetapi secara total tetap harus kita sampaikan ini harus sama ya. Ini harus sama. Tapi ada angka kredit yang tidak diperhitungkan di situ 8 poin unsur penunjang. Oke, kita cek ke bawah. Nah, di sini posisinya ya. Di sini ada perbedaan tampilan kalau teman-teman perhatikan ya. Saudara Aan ini targetnya kalau 2D targetnya kan 20 ya teman-teman ya. Nih, targetnya 20. Maka di sini juga harus ditulis 20. Targetnya 20. Seperti itu ya. Maka dia secara angka kredit utama dia memiliki kelebihan ya, memiliki kelebihan 1,617. Itu angka kredit kelebihannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada angka 60 ya di kolom jenjang jabatan. Karena yang bersangkutan ini akan naik ke jenjang mahir ya, akan naik di jenjang mahir. Kalau kita lihat jenjang mahir itu posisinya di sini ya. Nah, di sini 60 dari mana? 60 dari sini, teman-teman. Ya. Tuh. Jadi ada 20
di 2B, 22C, 22D, totalnya 60. Maka targetnya adalah 60, sudah tercukupi ya, sudah tercukupi gitu. Kalau misalnya nilainya kurang ya dia tidak, nanti munculnya minus gitu ya. Karena di sini yang bersangkutan sudah memenuhi syarat, angka kritis cukup, maka nilai 60-nya ya di sini itu tetap kelebihannya adalah 1,617 ya. 61 ini dari mana? Dari pengurangan nilai nilai dasar tadi ya, dari nilai dasar sama dikurangi angka kredit penunjang. Nah, di sini ya 61-nya dari sini. Oke ya, di sini mudah-mudahan dapat dipahami ya, teman-teman ya. Oke, contoh kasus lagi ya, contoh kasus lagi. Misalnya ini saudara Donatus Teddy Gapo di kantor SAR Jayapura ya, di kantor SAR Jayapura. Yang bersangkutan ini 2D ya, posisinya 2D, mau naik pangkat ke 3A ya. Tapi di sini rekomendasinya belum dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat karena angka kreditnya masih belum cukup ya, belum cukup. Nah, tinggal di sini posisinya nilainya masih kurang semua ya, masih kurang semua. Kalau misalnya melihat tabel PAK konvensional, nilai unsur utamanya kan harus berapa nih? 85 ya, berbanding 15, total 100 ya. Tapi saudara Donatus di sini posisinya unsur utamanya 73. Berarti kekurangan sekitar ya 12 ya, 12. Sebenarnya 11,5 ya. 11,5 sekian XX gitu ya. Nah, di sini unsur penunjangnya 12. Targetnya kan 15 ya, targetnya 15. Tapi ini masih kurang juga gitu ya. Nah, kita coba cek, kita lihat ya. Sebentar, maaf. Nah, saudara Donatus ya, itu 2D kan nilai dasarnya tadi 40 ya. Nilai dasarnya 40. Maka yang diperhitungkan adalah nanti nilainya 45 masuk ke nilai integrasi ya. Nah, di sini ya. Jadi 85 tadi ya, nilai-nilai PAK yang sebelumnya di sini 85 ya. Ini dibawa ke sini. Ya, dibawa ke sini. Nah, ya. Terus di sini setelah dikurangi nilai dasar ya. Nah, karena tidak ada unsur penunjang yang berlebih ya, karena tidak ada unsur penunjang yang berlebih, maka maka di unsur di sininya 0 ya. Nih 0 ya, karena tidak ada yang lebih. Jadi di dua kotak ini ya, dua kolom ini menunjukkan kelebihan angka kredit yang tidak diperhitungkan. Jadi yang di bawah hanya tugas jabatan teman-teman ya, yang dinilai nanti di sini saja. Oh, posisinya. Kalau di sini kalau nilainya berbeda berarti ada kelebihan angka kredit yang tidak diperhitungkan. Ya. Nah, kita lihat. Nah, setelah dibawa ke sini ya, dibawa ke sini. Posisinya nilai lamanya 40 ya, nilai lamanya 40. Maka kekurang untuk targetnya naik pangkat berapa? 2D. 20. Sini ya, naik pangkatnya 20. Tuh, 20. Lalu di sini posisinya di Donatus ini ya, 20 juga ya, teman-teman ya. Di sini targetnya 20. Itu. Nah, saudara Donatus ini kekurangannya adalah 14,4.
14,4 ini juga sebenarnya kalau diambil yang, contoh nilai PAK yang lamanya, juga tidak ada perbedaan teman-teman ya. Tuh, nih nilai lamanya, tuh. Posisinya adalah 85. 85, padahal targetnya adalah berapa kalau 3A? 100 ya. 100 dikurangi 85,5 maka ketemu 14,5. Sama ya. Tuh, pasti akan sama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, maka penilaian angka kredit yang pola baru tidak mengurangi ya sedikit pun dan tidak menambah juga sedikit pun kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Tuh ada saudara Ganang tadi, memang kebutuhan kekurangannya berapa tadi itu ya. Dan saudara Aan juga ada kelebihannya gitu. Dan ini juga saudara Donatus juga ada kekurangannya. Itu tidak berubah sedikit. Ya, tidak berubah sedikit. Oke? Saya kira mungkin itu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya mengenai hal ini. Nanti silakan diulang-ulang video penjelasan saya ya, kemudian coba perhatikan nilai PAK teman-teman dari nilai PAK konvensional ya, kemudian disamakan lagi dengan PAK yang integrasi ya, kira-kira nanti seperti apa. Oke? Ya, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.